A few moments later. Assalamualaikum teman-teman, kami akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan tarekat. Pengertian tarekat, asal kata tarekat dalam bahasa Arab ialah thoriqoh, yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Tarekat adalah jalan yang ditempuh para sufi dan dapat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat, sebab jalan utama disebut syar, sedangkan anak jalan disebut thorik. Dalam perkembangan selanjutnya, kata thoriqoh menarik perhatian kaum sufi dan mereka menjadikan sebagai istilah khusus yang mempunyai arti tertentu. Thoriqoh dalam kalangan mempunyai dua pengertian. Pertama, cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang berminat hidup sufi. Arti seperti ini dipergunakan oleh kaum sufi pada abad ke-9 dan 10 Masehi. Kedua, thoriqoh berarti suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dan jasmani dalam segolongan orang Islam menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Hubungan tarekat dengan tasawuf. Dalam ajaran tasawuf, Al-Ghazali yang sering dibincangkan adalah teori makrifat dan mukasyafah. Yang keduanya bila ditempuh dengan kerelaan jiwa akan mendapatkan kelezatan iman. Sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan tentang tasawuf, bahwa inti dari tasawuf adalah usaha mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat mungkin melalui berbagai makom hal yang ada. Sedangkan tarekat adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Gambaran ini menunjukkan bahwa tarekat pada intinya adalah perluasan dari tasawuf itu sendiri. Dengan demikian, tarekat pada dasarnya merupakan bagian kecil atau cabang dari tasawuf. 2 hours later. Sejarah timbulnya tarekat. Pada hakikatnya, tarekat bukanlah sesuatu yang terpisah dari syariat, sebab tarekat adalah pengejawantahan dari syariat itu sendiri. Sebagaimana lazim dikatakan orang, syariat tanpa tarekat adalah kosong, sedangkan tarekat tanpa syariat adalah bohong. Abu Bakar Atjah dalam bukunya Pengantar Tarekat dengan tegas menyatakan bahwa tarekat merupakan bagian terpenting daripada pelaksanaan tasawuf. Sejarah munculnya tarekat bisa dilihat berdasarkan periode perkembangan tasawuf. Perkembangan tasawuf dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pertama, abad ke-1 dan abad ke-2 Hijriyah. Periode kedua, abad ke-3 dan abad ke-4 Hijriyah. Periode ketiga, abad ke-5 Hijriyah. Dan periode ke-6 pada abad ke-6 dan seterusnya. 1. Periode pertama, abad ke-1 dan ke-2 Hijriyah. Gerakan tasawuf pada periode ini dimotori oleh sahabat dan tabi'in. Kedua, periode kedua, abad ketiga dan keempat Hijriyah. Ajaran tasawuf pada periode kedua ini tidak hanya terbatas pada pembinaan moral tetapi telah memperhatikan isi dari ajaran tasawuf itu sendiri. 3. Periode ketiga, abad kelima Hijriyah. Pada periode pembelajaran tentang gerakan yang muncul pada periode kedua tadi, yaitu gerakan tasawuf falsadi dan sunni. Yang keempat, periode keempat, abad ke-6 Hijriyah dan seterusnya. Pada periode ini muncul 4, periode keempat, abad ke-6 Hijriyah dan seterusnya. Pada periode ini muncul kembali tasawuf falsafi yang sebelumnya mulai tenggelam karena berkembangnya tasawuf sunni. Adapun sebab-sebab adanya tarekat dalam dunia Islam antara lain: 1.
karena memang dari diri manusia terselip bakat alami atau muncul yang cenderung pada kehidupan kerohanian menjadi kegemarannya, menjadi hobi. Yang B, karena reaksi zaman dan tempatnya. Yang C, karena jemuhnya orang dengan penghidupan dunia yang enak, lalu ingin menyendiri dan hidup secara sederhana. A few inches later. Aliran-aliran tarekat Islam. 1. Tarekat Qadiriyah. Qadiriyah adalah nama tarekat yang diambil dari nama pendirinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang terkenal dengan sebutan yang digelari Sultan Al-Auliya. Ia sangat-sangat terkenal di kalangan masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Setiap ada majelis zikir dan majelis ilmu, selalu bertawasul kepada beliau dengan mengirimkan Al-Fatihah, karena banyak yang mempercayainya memiliki banyak karomah. 2. Tarekat Syadziliyah. Tarekat Syadziliyah adalah salah satu tarekat yang besar di samping tarekat Qadiriyah. Nama tarekat Syadziliyah dinisbatkan kepada Abu Hasan Syadzili sebagai pendirinya. Ia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 3. Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi Al-Awisi Al-Bukhari, wafat 1389 Masehi di Turkistan, tanah bangsa Turki. Awal mula tarekat Naqsabandiyah bisa dirunut kembali ke tradisi sufi yang berkembang di Asia Tengah yang biasa disebut Khwajagan. 4. Tarekat Khalwatiyah. Tarekat ini didirikan oleh Umar Al-Khalwati dan merupakan salah satu tarekat yang berkembang di berbagai negeri seperti Turki, Syria, Mesir, Hijaz, dan Yaman. Tarekat Khalwatiyah pertama kali muncul di Turki, didirikan oleh Amir Sultan. 5. Tarekat Syatariyah. Abad ke-15 merupakan awal kemunculan tarekat Syatariyah di India. Namun, nama ini dinisbatkan pada pendirinya, yaitu Abdullah Ash-Shattar. Tarekat ini juga terkenal dengan sebutan tarekat Iskiyah di Iran dan tarekat Bustomiyah di Turki Utsmani. 6. Tarekat Sanusiyah. Tarekat Sanusiyah dalam organisasinya maupun tujuannya adalah representasi terbaik neo-sufisme. Dorongannya sangat aktivis dan programnya syarat dengan pembaruan moral yang diwujudkan dalam tindakan politik. A few moments later. Sejarah dan perkembangan tarekat di Indonesia. 1. Perkembangan tarekat Qadiriyah. Berkembangnya tarekat Qadiriyah di Indonesia tak terlepas dari peranan ulama dan sastrawan Melayu asal Aceh, yaitu melalui metode pengajaran. Seiring berjalannya waktu, tarekat ini tak hanya berkembang di daerah asal pembawanya, tapi sudah meluas bahkan di wilayah Jawa, tepatnya di Banten dan Cirebon. 2. Perkembangan tarekat Naqsabandiyah di Indonesia. Di antara beberapa tarekat yang berkembang di Indonesia, Naqsabandiyah adalah tarekat yang paling banyak pengikutnya, berkat pengaruh Syekh Ismail Minangkabau di Riau dan di Sumatera Barat sekitar tahun 1860-an. 3. Perkembangan tarekat Khalwatiyah di Indonesia. Dalam sejarah, tarekat Khalwatiyah pertama kali dikenalkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Di Indonesia, terdapat 2 cabang terpisah dari tarekat Khalwatiyah, yaitu tarekat Khalwatiyah Yusuf dan Khalwatiyah Saman. Tarekat Yusuf disandarkan kepada nama Syekh Yusuf Al-Makassari, dan tarekat Khalwatiyah Saman diambil dari nama seorang sufi Madinah abad ke-18, Muhammad Al-Saman. Kedua cabang tarekat Khalwatiyah ini muncul sebagai tarekat yang sama sekali berbeda, masing-masing berdiri sendiri, dan tidak terdapat banyak kesamaan selain kesamaan nama.